Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Purnawan Setiadi di podcast Arah Positif. Tetap di arah positif karena kita harus selalu positif. Oke, hari ini kita ketemu lagi dengan Pak Bambang yang sudah beberapa pertemuan kita nggak ketemu sama Pak Bambang. Iya, karena penyekatan. Karena penyekatan ya. Mau ke sini pengorbanannya luar biasa. Iya. Gebrus belok, beloknya kan tekan rumah. Dan itu perjuangannya sangat aneh Pak Bambang ya. Tadi juga masih sana juga karena Ini dari mana tadi? Dari Sukoharjo. Iya. Karena Sukoharjo itu kan masih sekat masuk ke dalam kota. Yeah. Akhirnya kan bis-bis itu kendaraan masuknya kan keluar. Nah, gua bus itu macetnya sampai 1 kilo. Ya iya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang apa Pak Bambang ini temanya? Mengelola akun YouTube. Mengelola akun YouTube. Kita kadang memang agak bingung Pak Bambang. Sebenarnya bagaimana toh apa itu mengelola akun YouTube itu? Sedangkan di masa-masa pandemi gini kan kadang juga butuh aktivitas ya Pak Bambang ya. Tapi kan kadang aktivitas yang positif yang kira-kira bisa menghasilkan itu apa toh? Jadi kan tidak hanya sekedar kita buat selfie, kita buat akun yang hanya untuk senang-senang tapi bisa menghasilkan itu Pak. Ya. Jadi dulu sebelum YouTube ini populer kan orang hanya menggunakan YouTube itu untuk dokumentasi. Ya. Makanya video yang dibuat itu rata-rata hanya 1 menit, nggak lebih dari itu. Tapi kemudian begitu ada iklannya, kemudian durasinya pada berubah karena iklannya yang melayang itu yang dulu banyak tampil. Iklan yang di depan sama belakang itu kan baru-baru aja, belum lama. Apalagi yang ngetrol belum lama. Sehingga kemudian orang berpikir lagi biar dapat viewernya lebih banyak, iklannya juga lebih banyak. Nah, dibuatnya lebih dari 3 menit. Nah, ternyata ada perkembangan karena mitrol ternyata muncul ketika durasinya lebih dari 8 menit. Akhirnya orang membuat 8 menit lebih. Dan disinilah YouTube merubah peradaban yang iklan dulu hanya paling 30 detik, sekarang jadi 8 menit. Sekarang yang mau saya tanyakan Pak Bambang, kan sekarang medsos itu perkembangannya banyak ya. Maksudnya ada TikTok, ada Hello, ada YouTube, ada Instagram, ada kira-kira itu plus minusnya sebelum kita masuk ke lebih jauh ke YouTube ya. Itu kira-kira plus minusnya di mana Pak? Setiap aplikasi memang punya plus minus sendiri. Kalau misalnya TikTok ini banyak untuk anak-anak muda dan di situ banyak sekali video yang fun. Nah, main-main gitu ya. Main-main. Di situ kalau kita masukkan video, di situ akan ada tambahan audionya. Dia menyediakan audionya. Backsoundnya disediakan. Yang ini tidak ada di yang lainnya. Instagram tidak ada, Facebook tidak ada, Twitter tidak ada. Tapi di TikTok ada. Nah, tetapi kalau di Instagram dia bisa nge-share ke Facebook, ke Twitter, Tumblr dan sebagainya. Yang lainnya tidak bisa. Nah, kalau di FB? Di FB kan hanya di upload biasa aja. Nah, tampilannya juga begitu. Kalau di TikTok kalau live itu kan bagus banget. Ada yang lihat berapa, di Instagram juga ada, di FB enggak. Nah, sehingga kalau akan menggunakan ini kepentingannya untuk apa dulu? Oh gitu. Kalau kepentingannya untuk anak-anak muda, ya TikTok oke. Karena begitu TikTok. Dan itu durasinya nggak panjang-panjang ya kalau durasinya TikTok? Kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit. Nah, tapi kalau yang lainnya itu bisa lebih. Di Instagram ada IGTV. Tapi itu juga semua bisa menghasilkan uang nggak toh Pak? Misal di FB, di TikTok, bisa, tetapi lebih sulit daripada YouTube. Lebih sulit daripada YouTube. Karena followernya harus minimal 10.000. Lebih sulit ya? Iya. Dan harus mendapatkan jam tayang lebih dari YouTube. Oh gitu. Baru bisa dapat iklan. Itu pun masih di monetisasi, masih di review. Dan celakanya kalau di Instagram sama YouTube, karena kalau kena copyright konten ya diberitahu. Oh gitu. Nah, kalau di YouTube diberitahu ini videomu yang ini kena copyright dan di bagian ini durasi sekian sampai jelas sekian. Ya?
Kalau di yang lain nggak ada. Iya, iya. Karena dan itu hanya berlaku yang untuk yang fanpage. Kalau yang lainnya enggak. Boleh-boleh aja silakan. Tetapi kalau misalnya ini sudah tidak dimaui langsung di-delete begitu aja sama developernya. Ada nggak Pak sebenarnya akun yang lain selain YouTube yang menyediakan konten untuk kita berkreasi gitu? Ya banyak, misalnya kayak Pinterest. Pinterest itu kan dia memang banyak teman-teman dari Wonogiri itu mendapatkan inspirasi banyak dari Pinterest. Perbedaannya mana itu? Ya kreatif, detail. Oh, detail ya. Detail. Yang lainnya kan nggak butuh detail tapi butuh hit. Oh, butuh hit ya. Iya, Kadang kan? kita hanya butuh hit. Iya. Karena kalau butuh hit, akhirnya juga kita bisa endorse. Iya. Oh, hitnya tinggi. Berarti kalau di situ banyak yang lihat. Kalau banyak yang lihat berarti punya segmen gitu loh. Sehingga kalau iklan di situ dengan harapan banyak orang yang lihat. Iya. Laku. Iya. Tapi kadang itu juga gini Pak. Ada teman mengatakan gini. Kok sekarang sulit ya buat konten di YouTube gitu? Karena kan orang diminta tolong untuk subscribe itu, oh, urusanmu ora urusanku. Akhirnya kan apa ya? Masuk sedekah karo kowe, sedekah like karo sedekah apa Pak? Sedekah like, subscribe terus kon nge-share kan gitu. Menurut panjenengan gimana itu, Pak? Iya, sebenarnya tidak sulit, sama aja dari zaman dulu sampai sekarang. Tetapi sekarang karena kalau misalnya kita pengen lihat, nah dibaliknya kita sendiri. Kalau kita pengen lihat YouTube, tentu kita akan mencari yang bagus kan. Nah, berarti ketika akan menonton, orang akan mencari yang bagus. Untuk mencari yang bagus, berarti dia sudah melihat beberapa kali video-video kita. Kalau cuma satu, kemungkinan sih belum. Nah, kalau udah beberapa kali, oh iya, akunnya itu ternyata bagus kok. Mengatakan bagus itu kan sudah lihat beberapa kali. Nah, kemudian dari situ biasanya dia akan nge-share. Jadi sebenarnya yang mempromosikan itu yang bagus itu yang orang lain. Nah, tadi yang saya katakan, Mas Iwan, saya dalam 2 bulan ini mendapatkan cara yang luar biasa, nanti bisa diterapkan. Iya. Kalau kita pengen panjang umur kan silaturahim. Itulah saya dari situ. Jika kamu ingin panjangan umurnya adalah kamu bersilaturahim. Nah, saya mulai datang ke akun orang lain. Gitu. Iya. Caranya harus seperti itu, guys. Iya. Datang ke akun orang lain, kemudian saya nge-like, saya komen, dan saya subscribe. Kemudian orang itu yang kita subscribe kemudian lihat, loh, ini dia kemudian datang ke tempat kita juga, subscribe ganti, komen ganti, like ganti. Oh gitu, gitu. Jadi saling silaturahmi di channel kita masing-masing gitu. Terbukti bahwa silaturahmi itu memperpanjang usia, itu terbukti di situ. Dulu waktu saya kan orangnya malu ketika mau komen di tempat orang itu kan mau usin banget, orang nggak pede gitu loh. Tapi kalau kita memang mau baik, ya memang harus seperti itu caranya. Jadi itu benar-benar organik, real gitu loh. Coba kalau misalnya saya datang ke tempat Mas Iwan, seneng nggak? Ya, seneng banget. Kan? Mas Iwan datang ke tempat saya juga seneng. Iya. Nah, caranya kayak itu, ya ben seneng, saya datang terus, begitu datang terus. Karena begitu datang, kita akan mendapatkan sesuatu. Mas Iwan juga mendapatkan sesuatu. Jadi sama-sama diuntungkan. Sama-sama ya? Dapat. Yang didatengin, dia mendapatkan progres, ya, dapatkan tampilan, tayangan. Yang mendatangi, dia juga mendapatkan suguhan. Nah, gitu, sama. Iya. Dimanapun ternyata di dunia digital seperti itu. Kalau itu Pak, apa itu yang lebih ke kolaborasi gitu Pak? Apa? Collab YouTube gitu gimana itu? Collab itu saya sama Mas Iwan ngambil gambar saling ya kayak gini. Saling ngambil gambar sendiri-sendiri. Pakai kamera sendiri-sendiri, tapi kita jadi satu seperti ini kan collab. Terus itu biar meningkatkan subscribe, meningkatkan apa ya, viewernya gitu. Misalnya kita kepingin Pak Bapak sudah dapat 1 juta, kita DM beliau, diajak. Bukan DM. Apa itu? Itu tadi. Jadi saya datang ke arah positif. Arah positif. Nah kan ada yang komen-komen gitu loh. Saya klik, kemudian kemudian kita ninggalkan like, tinggal komen di situ, subscribe juga. Yang lainnya cukup juga gitu aja. Ya. Ternyata mereka banyak balik yang ke tempat saya. Oh gitu ya? Saling begitu setiap hari. Jadi yang saya lakukan setiap hari ternyata di luar dugaan saya, subscriber saya nambah, terus sehari itu setiap hari pasti nambah. Insya Allah. Jadi karena silaturahmi itu ya? Iya. Kuncinya cuma itu. Iya.
Nah, kemudian yang selanjutnya sekali lagi setelah itu kita harus memperbaiki tampilan kita harus dibuat sebaik mungkin. Bukan konten ya? Konten tampilan atau tampilan? Ya, konten. Ya, yang penting itu adalah istiqomah. Yang bagus istiqomah. Jadi kalau misalnya tadi Ustadz tadi ya, itu dia punya qasidah, apa namanya? Iya, qasidah. Qasidah Burdah. Ya sudah. Qasidah Burdah. Burdah. Itu aja terus. Maka ketika orang mau beli pakaian, bayangin kita beli baju di mana? Toko, maksudnya pasar gitu. Pasar Klewer kan. Kalau mau beli baju pasti pasar Klewer. Dah. Karena tempatnya di situ. Mau beli makanan enak ringan mungkin bisa di pasar gede juga. Nah, jadi kalau tempat kita itu sudah fokus kontennya, tempat kita itu kontennya tentang lagu. Jadi orang kalau mencari lagu di tempat kita, konten kita podcast. Kalau nyari podcast di tempat kita, gitu kan gitu. Minum ya. Jadi memang gitu ya Pak. Jadi ternyata tip and triknya itu simple ya. Silaturahim. Tinggalkan yang baik. Ya ada untuk menutup acara ini ada closing opinion. Ya, jika kamu dipanjangkan umurnya, adalah kamu bersilaturahim. Gitu aja. Iya. Gitu ya. Dan ternyata itu saya harapkan itu luar biasa. Itu berlaku di semua kategori dunia. Dan ya Pak, bahwa kita ingat bahwa jangan hanya sekedar ingin, tapi action. Kan kadang orang hanya ingin. Ya. Aku niat, ini orang pernah action. Misalnya nggak pernah action kan sama aja. Pokoknya sekarang silahkan Anda. Tapi kalau misal di awal ya, saya masih bingung nih, saya pengen apa kontennya. Ya udah lihat, nanti kan akan tahu. Ternyata banyak konten yang dilihat itu yang paling seneng apa. Sekali kemarin saya itu memasang Pangkostrat. Itu yang lihat itu ribuan. Sampai sekarang sudah belasan ribu. Itu waktu jenengan dapat konten itu, dapat undangan itu. Iya. Ternyata beda gitu. Misalnya yang diundang setingkat jenderal gitu akan berbeda juga. Gibran juga. Jadi begitu sama Gibran itu yang nonton langsung semua. Dan ternyata itu sama teman-teman yang punya konten Gibran itu juga langsung tinggi semuanya. Saya teringat itu loh Pak, dalam teori komunikasi dalam pemberitaan itu loh Pak. Kalau kita itu membuat berita itu, kalau kita digigit anjing itu kan biasa ya Pak. Tapi kalau kita menggigit anjing, wah itu kan luar biasa. Masa kita digigit, kita menggigit anjing. Nah, mungkin ternyata untuk memang butuh ide-ide seger seperti ini untuk membuat terobosan sebuah konten. Sama juga ya, misalnya yang konsisten itu misalnya kita nge-review unboxing itu juga tinggi juga. Karena ternyata orang butuh. Kalau saya mau beli handphone, maka yang banyak dicari adalah tentang review handphone itu. Ya. Nah, dicari ketemunya pasti yang di atas, yang viewernya tinggi. Okay. Kita mau beli kamera, pasti kita cari reviewnya juga. Kita mau cari apa? Jadi kita itu menyediakan konten-konten yang banyak dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah bermanfaat. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih pertemuan hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan Pak Bambang di bahasan-bahasan tentang seputar YouTube, seputar medsos, seputar mungkin besok Pak. Kadang itu kita juga prihatin terhadap ini loh Pak, perilaku penggunaan medsos Pak. Yang kadang mungkin pertemuan ke depan kita perilaku sosial, karena kan kita kena cap itu terburuk se-Asia. Nah, itu mungkin suatu saat kita nanti bisa mengulas tentang itu ya Pak. Oke. Terima kasih. Cukup sekian bincang-bincang kita dengan Pak Bambang di arah positif. Semoga kita
semakin punya pikiran yang positif untuk membangun diri kita, bangsa dan negara. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.